Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertemuan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa, Devi. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk mengawali kegiatan hari ini. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kalau nanti kegiatan individu yang akan dikerjakan adalah mengerjakan coding. Nah, untuk materi struktur kontrol ini ada korelasinya dengan materi sebelumnya, yaitu tipe data, operator aritmatik, dan logika. Nah, di sini mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh, agar nanti kita bisa memahami dengan baik, sehingga hasilnya menjadi maksimal dalam pembelajaran ini. Untuk pembelajaran hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman. Kemudian yang kedua, membuat kode program struktur kontrol percabangan. Nah, tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menganalisis struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman dengan cermat. Peserta didik dapat membuat kode program struktur kontrol percabangan secara mandiri. Peserta didik dapat mendemonstrasikan kode program struktur kontrol percabangan dengan kreatif. Di awal, tentang kaitannya dengan percabangan. Percabangan sendiri merupakan penyeleksian kondisi atau percabangan digunakan untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Di sini penyeleksian kondisi dapat diibaratkan sebagai katup atau kran yang mengatur jalannya air. Bila katup terbuka, maka air akan mengalir, dan sebaliknya, bila katup tertutup, air tidak mengalir atau mengalir melalui tempat lain. Fungsi penyeleksian kondisi penting dalam penyusunan bahasa Pascal, terutama program yang kompleks. Yang kita pelajari di sini, macam-macam percabangan, nanti ada percabangan tunggal. Ini mohon maaf, ada kesalahan ketik. Kemudian ada percabangan ganda, ada percabangan lebih dari 2 atau percabangan majemuk. Kemudian ada percabangan bersarang. Percabangan dengan case off. Nanti akan kita coba demonstrasikan satu persatu dari masing-masing percabangan yang ada, sehingga nanti kamu sekalian bisa memahami langkah demi langkah bagaimana membuat sebuah percabangan di dalam Pascal. Pertama ada percabangan tunggal. Percabangan tunggal, di sini ada struktur if yang digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi tunggal. Bila proses yang diseleksi terpenuhi atau bernilai benar, maka pernyataan yang ada di dalam blok if akan diproses dan dikerjakan. Nah, bentuk umumnya ada if, kemudian ada kondisi, then statement. Kondisi ini merupakan ungkapan boolean yang menghasilkan nilai true dan false. Selanjutnya ada percabangan ganda. Percabangan ganda ini digunakan apabila terdapat 2 alternatif instruksi yang dijalankan. Nah, alternatif instruksi yang dijalankan ini, logika ini memungkinkan compiler menjalankan salah satu dari 2 alternatif instruksi yang ada, dan salah satu instruksi yang pasti dijalankan. Nah, notasi algoritmik yang digunakan if, kondisi, then. Ada block statement true, else, block statement false. Berikutnya ada percabangan majemuk. Percabangan majemuk ini struktur seleksi yang dapat dikembangkan menjadi bentuk yang tidak terbatas dan dapat dikombinasikan ke dalam bentuk perulangan selama notasi penulisannya tidak terdapat kesalahan. Kemampuan logika seseorang dalam merancang program dan mengamati dari permasalahan yang ada menjadi bagian yang paling penting dalam melakukan pengembangan dari bentuk seleksi ini. Ini karena
tingkat kompleksitasnya sudah semakin tinggi. Kalau sebelumnya percabangan tunggal hanya melibatkan satu if, pada percabangan ganda hanya melibatkan satu if dengan opsi tambahannya else, sedangkan pada percabangan majemuk melibatkan banyak if dengan melibatkan banyak kondisi atau syarat. Yang mana apabila kondisi yang pertama bernilai false, maka akan diuji kondisi yang kedua. Ketika kondisi kedua bernilai false, maka akan dikerjakan kondisi yang ketiga, dan seterusnya, sampai ditemukan kondisi yang true. Atau jika tidak ditemukan sama sekali, maka akan dikerjakan statement setelah else atau statement block false yang ada pada blok else. Ini percabangan majemuk. Notasi algoritmiknya di sini, if kondisi, then block statement true. Else, if kondisi, then block statement true. Else, block statement false. Saya lanjutkan pada contoh if tunggal. Uji apakah masih ada kesalahan atau tidak. Kita tambahkan read line untuk menghentikan sesaat agar tampilan bisa dilihat. Ctrl F9. Masukkan nilai misalnya 6. Bilangan genap. If bersarang. Nah, kita uji coba. Kita masukkan angka misalnya 12. Bilangan genap di atas 10. Oke, sementara ini yang bisa kami sampaikan untuk pembelajaran percabangan if. Nanti barangkali ada yang kurang bisa dipahami, silahkan ditanyakan. Oke, sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Ya. Silahkan. Apakah penggunaan if bisa diintegrasikan dengan operasi logika? Ya. Apakah penggunaan if itu bisa diintegrasikan dengan ya, dengan operator logika ya. Nah, operator logika yang kemarin kita pelajari ada and, ada or, ada not. Kita bisa menggunakan untuk dua pernyataan lebih. Kalau pada if yang kita gunakan ini hanya mencantumkan satu pernyataan atau satu kondisi. Kalau kita membuat satu kondisi, maka kita hanya menggunakan pembanding satu, kemudian operator pembanding, pembanding dua. Nah, sementara kalau kita menggunakan and, berarti kita harus menyertakan and di sini. Nah, ini and bisa menggunakan syarat berikutnya, misalnya X. Oh ya, saya Pak. Ya, silakan. Apa perbedaan penggunaan case of dan if? Case of dan if. Pada dasarnya case dan as of dan if ya ada kemiripan ya. Perbedaannya pada penggunaan case of lebih menyederhanakan penggunaan if. Penggunaan if selalu menggunakan if else, dan seterusnya. Pada case of cukup disederhanakan dengan case, kemudian kondisi, langsung pernyataan. Kemudian case berikutnya, langsung pernyataan. Tentunya berbeda dengan if. Kalau if harus ada pernyataan else, if, kemudian pernyataan kondisi, baru pernyataan, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya case of hanya untuk lebih menyederhanakan fungsi penggunaan if. Oke, bisa kami simpulkan bahwa penggunaan fungsi if atau struktur kontrol percabangan menggunakan if terdiri dari if tunggal, kemudian if ganda, kemudian ada if majemuk, kemudian ada if bersarang, dan yang terakhir ada percabangan menggunakan case of.
Ya, pada dasarnya penggunaan masing-masing if tetap menyertakan sebuah kondisi, perbedaannya jumlah kondisi yang dimasukkan pada setiap level if yang diberikan. Kemudian pada case of fungsinya sampai pada penyederhanaan penggunaan fungsi if yang lebih menyederhanakan penggunaan dan statementnya. Nanti sebagai hasil akhir, karena tadi sudah selesai, nanti tinggal kerjakan LKPD-nya. LKPD kalau sudah, nanti kita kumpulkan. Oke, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Sekian dari saya. Sahiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.